Pagi sahabat Merasat, welcome back to Morning Meeting pagi hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 bersama saya Ardina Glenda. Telah hadir juga di studio kita pada pagi hari ini Pak Ruli Wisnubroto yang akan langsung membahas mengenai Indonesia Strategy di tahun ini. Halo Pak Ruli, selamat pagi. Selamat pagi Glenda, apa kabar? Kabar baik Pak Ruli, apa kabar? Bagus, baik. Baik, dan kita juga ingin mendengar kabar baik tentunya ya dari sisi ekonomi. Nah, kita tahu ekonomi global nih saat ini masih fluktuatif. Nah, perkembangannya sendiri sejauh ini seperti apa sih Pak? Jadi mungkin langsung ke slide pertama ya. Jadi overall sebenarnya sepanjang kita baru saja memasuki kembali semester 2 ya. Kondisi ekonomi global memang masih diwarnai dengan yang pertama, The Fed masih belum berani untuk melakukan atau memberi sinyal kuat ya kapan mereka akan menurunkan suku bunga, dan menurut saya hal itu yang paling berdampak besar terhadap perkembangan pasar sampai dengan tahun di semester 2 2024 ini. Dan hal ini juga terkait dengan perkembangan ekonomi Amerika yang sudah menunjukkan sebenarnya adanya perlambatan seperti yang telah disampaikan atau yang tercantum dalam minuta rapat The Fed di bulan Juni lalu. Dan ada beberapa hal terkait dengan geopolitik, pemilu presiden di Amerika dan juga perkembangan geopolitik di berbagai tempat di dunia ya, termasuk Timur Tengah, di Eropa dan lain-lain, serta diiringi juga dengan kondisi ekonomi China yang cenderung slowing down. Ini juga akan berdampak besar ya terhadap kinerja pasar sampai dengan semester 1 dan mungkin juga akan berdampak besar ke semester 2. Next. Jadi memang salah satu faktor ya, jadi di samping berbagai faktor tersebut, memang faktor yang paling menentukan itu adalah seberapa cepat dan seberapa besar The Fed akan menurunkan suku bunga. Kalau dari perkembangan terakhir, memang cukup besar ya, kemungkinan akan diturunkan sebanyak 2 kali dan mungkin akan mulai diturunkan di bulan September. Saat ini ya, setelah ada kemarin minuta hasil rapat, kemudian juga ada statement dari Jerome Powell, kemungkinannya itu meningkat menjadi sekitar 70% bahwa akan mulai diturunkan di bulan September dan akan diturunkan sebanyak 2 kali sepanjang semester 2 2024. Next. Dan kalau kita lihat memang masih cukup banyak ya anggota FOMC ya, berdasarkan dot plot yang dirilis Juni yang memperkirakan akan penurunan sebanyak 2 kali dan beberapa sebanyak 8 orang yang memperkirakan akan penurunan sebanyak 2 kali. Kemudian 7 orang itu memperkirakan akan penurunan sebanyak 1 kali dan 4 orang memperkirakan akan turun atau tidak turun sama sekali. Next. Namun ini juga memang agak sedikit berbeda dari apa yang diperkirakan oleh market. Jadi overall sebenarnya kondisi ekonomi Amerika Serikat meskipun masih cukup baik juga sedang mengalami perlambatan ya, karena dampak dari suku bunga yang masih cukup tinggi. Tahun ini memang IMF tuh menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika dari 2,1 ke 2,7 dan kemungkinan akan melambat di tahun 2025 ke 1,9%. Overall sebenarnya kondisi ekonomi global meskipun ya mau dibilang jelek tidak, tapi mau dibilang bagus sekali juga tidak. Jadi overall sebenarnya pertumbuhannya itu moderat ya, karena ada beberapa negara yang kemungkinan tumbuh cukup tinggi, namun ada beberapa negara lain yang tumbuhnya akan relatif lambat ya, termasuk dari China yang memang yang paling menentukan kondisi permintaan dari komoditas ya, komoditas yang menjadi unggulan dari Indonesia. Next. Di antara lain yang kalau kita lihat memang harga minyak meskipun sempat berfluktuasi karena dampak geopolitik, namun dalam jangka menengah dan jangka panjang sepertinya dengan kondisi ekonomi global yang tumbuhnya relatif akan tidak terlalu tinggi, kemungkinan permintaannya itu akan cenderung moderat. Dan kalau kita perhatikan harga beberapa komoditas yang menjadi unggulan kita seperti batu bara dan kelapa sawit itu relatif flat ya. Jadi ke depan memang kita tidak bisa terlalu banyak berharap terhadap ekspor kita nanti. Oke, nah perkembangan global sendiri ini kan masih banyak ketidakpastian dan tentunya tantangan pun masih banyak nih Pak. Pengaruhnya sendiri ke perekonomian Indonesia tuh akan seperti apa? Ya, mungkin memang dengan kondisi global yang tumbuhnya relatif tidak terlalu tinggi ya.
Dan seperti saya sampaikan tadi, harga komoditas memang masih akan tetap flat sampai dengan akhir tahun ya. Mungkin ke slide berikutnya. Ini juga sudah terlihat dari kinerja ekspor kita. Meskipun ekspor kita telah mengalami surplus ya selama 49 bulan berturut-turut atau sekitar 4 tahun plus 1 bulan. Memang kalau kita ikuti ya dalam beberapa tahun terakhir ya, dan sejak tahun 2022, 2023 dan 2024 itu memang terlihat penurunan dari surplus neraca perdagangan. Di 5 bulan pertama 2024 surplus neraca perdagangannya itu masih cukup tinggi meskipun lebih rendah ya. Jadi di tahun ini sekitar 13,8 billion dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 masing-masing hampir 17 billion, dan di 2022 itu hampir 20 billion karena memang pada periode tersebut ada dorongan dari kenaikan harga-harga komoditas. Jadi terlihat bahwa ekspor kita cenderung melambat ya, namun memang ekspektasinya masih akan tetap surplus. Nah, surplusnya juga mengalami penurunan. Next. Dan pertumbuhan ekonomi ya dengan ekspornya juga masih melambat, kemudian suku bunga yang masih tinggi juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang cenderung tumbuh secara moderat ya 5,1%. Kita perkirakan ada kemungkinan di kuartal-kuartal selanjutnya itu cenderung mengalami perlambatan. Dan overall kita perkirakan kondisi ekonomi Indonesia meskipun tidak terlalu buruk tapi juga tidak terlalu tinggi pertumbuhannya. Next. Karena memang kalau kita lihat investasi belanja rumah tangga itu cenderung relatif mendatar ya. Dan untuk kebijakan moneter sendiri ya, memang kemarin itu dari Bank Indonesia memberi sinyal bahwa mereka akan data dependen karena data-data terakhir itu masih terutama dari nilai tukar rupiah ya masih berfluktuasi di kisaran 16.300 sampai 16.400. Jadi selama tekanan terhadap rupiah masih tinggi, kita lihat memang masih sulit bagi Bank Indonesia untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter atau dengan kata lain menurunkan suku bunga. Next. Dan ya dengan tantangan ke depan ya, di satu sisi memang kita lihat ada peluang penurunan suku bunga, tapi di sisi lain memang ada ketidakpastian politik yang selalu akan muncul dari dari beberapa wilayah atau beberapa negara, beberapa region seperti di Amerika Serikat ya, dengan kemarin perdebatan presiden calon presiden ya Amerika Serikat antara Joe Biden dan Donald Trump, dan meningkatnya ya peluang Donald Trump untuk kembali menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Ini tentu saja bisa berdampak kepada ketidakpastian market di semester 2. Sementara ada juga muncul ketidakpastian politik di Eropa yang sempat menyebabkan euro itu mengalami pelemahan signifikan. Dan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang dengan menaikkan suku bunga secara sangat perlahan, hal ini menyebabkan kedua mata uang tersebut ya, baik euro maupun yen itu melemah, sehingga menyebabkan dolarnya atau indeks dolarnya itu mengalami kenaikan dan juga berdampak kepada nilai tukar rupiah. Dan beberapa waktu terakhir juga di bulan Juni tekanan terhadap rupiah juga cenderung mengalami peningkatan. Next. Ya, jadi di satu sisi ya moneter cenderung agak sedikit ya ruang untuk kebijakan yang lebih akomodatif, dan di sisi lain dari sisi fiskal dengan penurunan penerimaan negara ya karena tidak adanya windfall dari commodity price, penurunan penerimaan pajak dan bukan pajak karena kondisi ekonomi yang melambat. Ini juga menyebabkan ruang bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan fiskal yang akomodatif itu juga mengalami penurunan. Dan defisit fiskal itu di tahun 2024 datang lebih cepat dibandingkan dengan di tahun 2022 dan di 2023. Next. Ya, ini juga menyebabkan market masih sulit untuk mengalami kenaikan ya sampai dengan bulan Juni. Namun ya kita lihat sudah mulai adanya perbaikan karena sebenarnya secara fundamental kondisi dari beberapa emiten unggulan sebenarnya itu masih cukup baik ya. Next.
Dan ini terlihat ya kalau kita lihat di sektor perbankan sebenarnya secara umum ya kalau bank-bank yang menjadi fokus kita memiliki kapitalisasi pasar terbesar itu masih mencatatkan kinerja yang cukup tinggi. Next. Dan ini juga diikuti oleh beberapa indikator pertumbuhan kredit masih cukup tinggi, diikuti juga pertumbuhan DPK sehingga kondisi likuiditas juga masih cukup longgar. Dan ini kita memperlihatkan bahwa sebenarnya aksi jual ya dari saham-saham perbankan yang kita lihat di bulan Juni ini cenderung terlalu oversold ya. Jadi sebenarnya dengan fundamental yang baik, saya rasa kinerja perbankan dan harga saham-saham perbankan masih sangat dari valuasinya juga cukup baik, sehingga ke depan kita memperkirakan dapat memberikan return yang optimal. Next. Kemudian ya ini dari perubahan asumsi makro ya, terutama memang karena suku bunga yang masih tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonominya itu kita turunkan. Jadi ini kita sudah keluarkan di laporan analisis di bulan Mei lalu ya. Jadi kita turunkan pertumbuhan ekonomi di 2024 dari 5,12 ke 5,01 dan di 2025 kita turunkan dari 5,3 menjadi 5,02. Next. Dan kita lihat juga mungkin yang bisa berpengaruh ya, bisa memberi sentimen positif itu adalah dari transisi pemerintahan yang kita harapkan akan berjalan lancar. Dan menurut survei memang tingkat kepercayaan publik ya terhadap pemerintahan yang baru itu cukup tinggi. Dan ini juga didukung oleh tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan ini menjadi modal bagi pemerintahan berikutnya. Jadi survei menunjukkan bahwa publik cukup yakin ya bahwa pemerintahan yang baru dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, termasuk pemberantasan korupsi, termasuk juga penyelesaian pembangunan IKN dan beberapa isu-isu penting lainnya termasuk program makanan bergizi gratis. Next. Ya, ini ada beberapa resiko dan beberapa opportunities ya. Kita lihat memang dari resikonya masih cukup besar dari geopolitik, kemudian kebijakan moneter di Amerika Serikat, dan dari opportunitiesnya ya tadi saya sampaikan ya bahwa kita harapkan di second semester tekanan terhadap rupiah akan mereda meskipun kita tetap memperhatikan ya mewaspadai adanya kemungkinan tekanan dalam jangka pendek dengan kondisi geopolitik yang masih penuh ketidakpastian. Next. Jadi dengan perkembangan tersebut ya, dengan harga-harga komoditas yang relatif masih flat ya, kemudian juga sepertinya volatilitas dalam jangka pendek itu masih cukup besar, kita cenderung lebih defensif dan kita mengeluarkan beberapa saham dari portfolio ya, beberapa saham di sektor komoditas yaitu Antam dan Harum, karena kita merasa bahwa perkembangan harga-harga komoditas ke depan mungkin akan tetap flat, dan kita memasukkan beberapa saham big cap ya, kapitalisasi besar, saham-saham unggulan yaitu Bank Mandiri dan Telkom yang menurut kami saat ini sudah mengalami koreksi yang terlalu dalam dan berpotensi untuk memberikan return yang lebih baik. Next. Dan overall sebenarnya kita menurunkan dari target sebelumnya yang ditetapkan 8.100 menjadi 7.585. Meskipun diturunkan ya kita lihat masih berpotensi untuk memberikan return dari posisi saat ini yang di kisaran 7.000 sama 7.100. Kira-kira seperti itu, Glenda. Baik, terima kasih banyak nih buat insight dan update ya Pak Ruli. Sama-sama. Baik, sahabat Firasat, kita menuju ke materi selanjutnya yaitu Indonesia Market Update yang akan dibawakan oleh rekan saya Syafia Ratu Juwita. Halo, selamat pagi Mbak Syafia.